Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyadari segala dosa yang sudah kita buat, mengakui dan menyesalinya, serta mohon pengampunan kepada Allah Bapa agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah penyelamat kami, Engkau telah mengurapi Putra-Mu yang tunggal dengan Roh Kudus dan mengangkat Kristus menjadi Tuhan. Semoga kami mengambil bagian dalam urapan itu dan menjadi saksi penebusan-Mu di dunia, membawa hati lemah lembut di tengah kekerasan, membawa hati yang penuh kasih di tengah kebencian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, awal sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pesta sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang muda. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia
Bacaan dari Kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai bagi kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan
bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Monsinyur Niko Adi MSC, para romo, suster, bruder, frater, bapak dan ibu, saudara-saudari beserta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kalau kita sungguh beriman tentang kekatolikan kita, ketika ada sesuatu roh yang hadir di tengah-tengah dalam Ekaristi, atau juga dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, pesta tertentu, hari tertentu, kalau kita yang beriman pasti merasakan. Saat ini pun kalau mau dirasakan, saya kadang-kadang merinding sendiri, saya sebagai uskup, kalau melihat para imam berjubah, apalagi mau mengungkapkan janji imamatnya kembali, merasa sepertinya nanti kalau sudah mengungkapkan dan bersih dari semuanya, seperti para malaikat bersinar kepalanya. Tapi sebelumnya sudah ada yang bersinar duluan. Ada di belakang Romo Budi, Romo Teguh Santoso sudah suci duluan. Saya pikir dia melanggar aturan. Biasanya uskup pakainya yang seperti ini. Kalau kardinal merah, dia pakai punya paus putih. Oh, ternyata bukan solideo tapi kepalanya. Kita selesai retret selama 2,5 hari penuh yang dipimpin, yang diberikan oleh, yang kita tidak ragukan lagi, Uskup Agung dulunya, Monsinyur Niko Adi MSC. Jadi sangat luar biasa. Saya atas nama para pastor, Uskupan Purwokerto, atas nama umat semua, kita sudah dibimbing, kita sudah diberi sesuatu yang mempersiapkan untuk dengan sungguh-sungguh dalam misa krisma, atau disebut juga dengan minyak krisma, janji imamat. Jadi tidak mengulang formalitas atau mengulang yang disebut juga dengan rutinitas biasa, tetapi lebih disiapkan hati, pikiran, dan hidup. Kalau tadi disampaikan, betul-betul kita diajak, disiapkan, diingatkan kembali bahwa kita ini adalah hanya sebagai jalan, pintu, lalu juga pewarta, penabur. Jadi yang tugasnya membuka pintu, yang tugasnya menjadi pewarta dan menaburkan, dan juga yang memberi tai. Ini kok orang namanya pewarta memberi tai, benar, memberi tai, kabar gembira, memberi kabar gembira, lalu dipercaya dan dilayakkan kembali
sebagai yang bisa menjadikan Ekaristi itu sungguh-sungguh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan dikasih kesempatan untuk itu. Kita diingatkan. Bukan soal sekali lagi kita melebih-lebihkan sebagai pelayan atau melebih-lebihkan sebagai pewarta kabar gembira itu, tetapi lebih kepada memang kita sama saja orang berdosa, tetapi menjadi lebih baik lagi setiap tahunnya. Ini betul-betul masih diberi kesempatan. Maka terima kasih sekali kita diingatkan. Semoga kita bersyukur para imam ini yang masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan janji imamatnya lagi setiap tahun, masih dipercaya, masih dilayakkan, masih bisa berbagi. Kalau seumpamanya sudah tidak, silahkan panggil Tuhan. Sudah tidak berguna lagi. Saya kira tidak akan pernah ditebang oleh Tuhan, tapi diberi kesempatan terus-menerus untuk itu. Jadi kita tadi dikuatkan untuk itu, mengungkapkan dari hati bahwa kita mau menjadi lebih bagus lagi. Semuanya dilakukan dengan bukan hening ya, tetapi lebih kepada khusyuk. Semuanya khusyuk, hanya ada satu yang nggak khusyuk, ribut terus. Tetapi sekali lagi bukan ribut, tetapi itu adalah menanggapi. Jadi yang lainnya mungkin agak-agak ngantuk, tetapi yang satu ini menanggapi terus. Luar biasa. Oh, saya tahu ternyata dia tahun ini 25 tahun imaman. Bukan Teguh Budianto. Luar biasa. Saya pikir karena semangatnya 25 tahun, walaupun gak genap, dulunya dari MSJ, mantan Yesuit, lalu dari MAW, mantan awam, sesudahnya lagi sekarang baru 7 tahunan lah di Purwokerto ini, sekarang 25 tahun imamat, tetap dapat cincin dong. Jadi jangan takut, itu hanya ungkapan persembahan dari umat, dari keuskupan Purwokerto, dari gereja. Jangan dilihat harganya Romo, tapi nilainya memang mahal. Saya hanya minta nanti jangan dijual. Kemarin itu minta salib pektoral saya dan agak sedikit dilapisi emas, dijual. Sekarang kalau mau minta cincin saya juga saya kasih ikhlas. Tapi sak tugas-tugasnya segala-galanya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun ini adalah tahun jubileum persiaran yang dengan pengharapan. Saya kira ini yang luar biasa. Kemarin atau tadi Bapak Kardinal mengunjungi Hasto. Saya kira selalu ke bawah, lalu nanti juga hari Kamis Putih. Luar biasa pemimpin kita biasanya datang ke Paus Fransiskus, itu datang ke penjara untuk mencuci kaki dan mencium, mau itu keyakinan apapun, mau itu juga seperti apapun tingkat statusnya, tapi melakukan itu. Itulah sebenarnya dilakukan hanya sekali lagi di gereja Katolik. Bukan mau show off, menunjukkan sesuatu pelayanan yang harus dilihat, malah justru tidak, tetapi sampai ke bawah dan ke dasar-dasarnya. Ini yang sebenarnya menjadi sesuatu kebahagiaan, kebanggaan yang harus kita syukuri. Ini yang ada di tempat kita. Maka kalau kita semakin beriman, semakin lebih baik. Lalu dikatakan di sini soal apa? Space non-conformity. Tadi juga dibicarakan tentang hal itu. Sebenarnya ini tidak bertentangan sama sekali dan ini adalah nyambung. Kalau disebut dengan space, harapan dan juga konfident, itu artinya mengecewakan. Tapi kalau pakai non, sebenarnya sudah nggak disambung itu pun, yang namanya pengharapan itu pasti tidak mengecewakan. Jadi satu kesatuan, identik. Ini diambil, dipilih luar biasa. Apa nomor satu? Dikatakan space itu pengharapan. Ciri-cirinya apa pengharapan? Satu, pengharapan adalah sebetulnya sudah terkabulnya
tercapainya sesuatu cita-cita. Jadi pasti tidak kecewakan. Kalau kita punya pengharapan, pasti tidak kecewakan. Karena itu terkabulnya cita-cita, daripada yang hopeless, daripada yang dikatakan non speranza, senza speranza, tanpa harapan. Orang yang tanpa harapan pasti mengecewakan. Mendapatkan sesuatu pasti mengecewakan. Jadi nomor satu ciri khasnya ketika kita punya pengharapan itu adalah terkabul dan juga tercapai apa yang sebenarnya kita harapkan. Yang kedua, ciri khasnya adalah kalau orang punya pengharapan ada tujuan. Ada yang disebut dengan cita-cita, ada yang disebut sekali lagi dengan arah yang jelas. Kalau kita punya pengharapan. Yang ketiga, mulai munculnya kepercayaan. Kalau kita muncul kepercayaan menjadi iman, menjadi kita hidupi. Sekali lagi kalau tanpa harapan, kita tidak memulai dengan harapan, maka tidak ada kepercayaan. Lalu selanjutnya, nomor 4, keinginan akan kerinduan sesuatu. Pasti ada cita-cita tadi kerinduannya, tapi lebih lagi soal hidup, masa depan, atau yang disebut juga dengan kerinduan hidup, punya pengalaman sesuatu yang membahagiakan, yang akan dikejar terus. Pasti kalau orang punya pengharapan tidak begitu saja, tetapi nomor yang 5 adalah mempersiapkan. Jadi ada persiapan-persiapan yang matang tentang rohaninya, tentang spiritualnya. Jadi kami para imam sungguh punya pengharapan. Kami yakin sampai meninggalkan segalanya karena ada harapan. Dan kita tidak ragu lagi untuk hal itu. Maka kalau tadi dikatakan konfliknya yang mengecewakan, itu sekali lagi kalau pengharapan itu palsu, bohong, hipokrit, tidak bisa dipercaya. Jadi kalau tadi ada harapan, itu semuanya disingkirkan. Tetapi ketika tidak ada harapan, palsu. Maka apa kalau palsu, itu pasti melanggar segalanya. Apa-apa perlu dibuktikan, itu menjadi sesuatu hal yang lalu tidak tercapai cita-citanya, sia-sia, dan isinya cuma dendam dan sakit hati. Kalau kita tidak punya pengharapan apapun. Lalu selanjutnya, dijauhkan, disingkirkan. Kalau orang mengatakan yang sekali lagi tidak punya harapan karena apa? Ingkar, belenjani, membohongi. Maka dengan dikuatkan saat ini, lalu siapa sekarang yang mau menjadi pengharapan hidup kita? Kalau sekali lagi orang-orang yang tidak beriman, apalagi yang salah tangkap, apalagi juga yang hanya keinginan sendiri, kita melihat yang bisa diharapkan satu-satunya dalam hidup ini sekali lagi kita beriman adalah Tuhan. Tuhan, bukan manusia, bukan dunia ini, tetapi Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kita beriman, yang pertama sekali lagi, karena Tuhan adalah figur yang segalanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang segalanya mungkin karena kuasanya, karena sempurnanya, karena memiliki semuanya, dan Dia adalah pencipta. Itu yang bisa diharapkan, bukan yang lain. Lalu yang kedua, muncullah disebut dengan arah yang untuk menjadi harapan adalah ketika baik, cinta, dan iman itu, dan dengan proses, tidak mungkin tidak dengan proses segala-galanya itu. Makanya dengan prosesnya apa? Bukan seperti robot, tapi lebih kembali lagi menata spiritual, menata hati, menata rohani, itu dengan doa. Maka saya senang sekali
sekali kalau melihat imam-imam itu rajin berdoa, penuh dengan doa. Nah, kalau dulu di seminari memang kita suka ngebully teman-teman kita kalau kelihatan yang suka doa, nilainya nggak terlalu gede-gede amat, kita nyebutnya bruder, mau bruder. Tapi sebenarnya tidak. Lalu kalau melihat hanya sekedar kembali lagi, imam-imam kita hanya soal titel dan sebagainya secara sudah nggak diragukan lagi, semuanya lulus S2 minimal, filosofi, teologi. Kepintaran sudah tidak diragukan lagi, tapi yang harus tetap dikejar adalah ketika kedekatannya dengan Tuhan dengan berdoa, menjadi contoh bagi umat, bagi para pendoa adalah imam-imam itu yang memproses untuk berharap pada Tuhan dengan lebih pasti lagi dengan bantuan Tuhan spiritual yang ada. Saya ingin menyampaikan di sini, cinta hadir karena perkenalan, bersemi karena perhatian, bertahan karena kesetiaan. Jadi itu ada proses, dipupuk, lalu juga ditahan, lalu kesetiaan itu bertahan, tetap ada karena setia. Namun cinta atau iman akan hancur karena tidak membawa Tuhan, karena sekali lagi tidak punya harapan apapun. Lalu selanjutnya mengapa Tuhan? Tuhan itu bisanya berbagi berkat, rahmat, melimpahkan, dan juga membawa suatu kebahagiaan. Lewat doa itu, harapan dan permohonan itu benar-benar terkabulkan semuanya. Jadi kita memilih itu karena memang itu yang dikejar. Yang tadi saya bilang, pemilik segalanya itu, pemilik hidup dan bahagia. Sekarang saya jauh dari Tuhan. Siapa wakil Tuhan? Tuhan mengutus supaya menjadi real keselamatan ini. Tuhan mengutus supaya menjadi nyata keselamatannya, kasihnya dirasakan. Dia turunkan putranya. Jadi kalau menyelamatkan manusia itu, Tuhan sekali lagi tidak yang akbar, agung, besar itu tidak nongkrong di tahta. Hanya berbicara mengampuni, berbicara masuk surga, berbicara kamu dikasih dan seterusnya. Tidak, kamu diselamatkan dan seterusnya. Tetapi turun membuktikan. Lewat siapa? Manusia Kristus yang diangkat Tuhan tadi dikatakan. Jadi real dan jelas. Dan cita Tuhan itu sekali lagi tidak hanya di awang-awang, menjadi harapan nyata. Saat ini putranya mengutus siapa? Dia kan anak saya merinding. Para rasul. Para rasul siapa? Petrus. Lalu kepada para Paus, uskup, dan sekarang ini imam. Jadi kita sekarang semua merasakan siapa kita sekarang semuanya ini? Siapa kita? Kok sampai diberi kesempatan untuk itu? Kita juga menjadi pengharapan bagi umat untuk sampai kepada Bapa. Kita tidak suci, tidak. Apakah kita ini pantas? Juga tidak, yang perlu selalu dibarui. Kalau kita baik, tidak juga. Kita punya teladan-teladan, kadang-kadang juga enggak. Tetapi kenapa boleh kita merayakan perjamuan Ekaristi, lalu mengubah dan menghadirkan Kristus betul-betul nyata dalam umpah roti dan anggur, dan ini hanya miliknya imam. Anda semua dalam hal apapun, keimanan apapun, percaya kepada Kristus apapun, mau nggak mau nanti puncaknya Ekaristi.
sesudah Ekaristi kita terima, kita menjadi berkat bagi yang lain dan sesama. Dan ini yang hanya bisa dilakukan, dan ini hanya bisa dipercaya, walaupun nggak suci-suci. Tetapi kita, siapa yang mau dibolehkan menjadi wakil? Dan itu bukan karena kehebatan segala-galanya. Ini gratis. Ini betul-betul boleh dan dapat cuma-cuma. Lalu kita dipilih, pilihan. Lihat prosentasenya dari dunia ini, berapa imam yang terus bertahan sampai mati, yang terus juga mempercayai keyakinan akan Kristus, luar biasa, banyak sekali. Kalau kita keganggu dengan hanya imam-imam yang enggak setia, enggak taat, kenapa kita enggak lihat yang positifnya, baiknya? Yang sampai 25 tahun, sampai 50 tahun, sampai mati, dia menjadi saksi Kristus, menjadi saksi keselamatan. Jadi saya sungguh-sungguh terima kasih kepada para imam yang sudah menjadi tanda itu. Lain tidak bisa, pusat di sana. Dan yang bisa menjadi sesuatu yang mengubah, maupun berdosa kayak apapun imam, selama masih sekali lagi bisa dilalus, pasti juga tidak suci-suci amat. Kadang-kadang dipantaskan roti dan anggur ketika sakramen Ekaristi. Percayailah, di situ berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tidak ada yang lebih meyakinkan lagi tentang Kristus. Saya pun, seandainya saya harus mengikuti Musa, saya harus mengikuti Adam, yang gak jelas apakah dia ada atau tidak. Saya harus mengikuti Raja Daud, saya nabi-nabi yang lain. Saya tidak yakin ikut Kristus, karena dia tidak hanya omong-omong. Dia membuktikan, semuanya membuktikan dengan sangat luar biasa. Maka saudara-saudara terkasih, kita yang dicintai, yang dilimpahi rahmat berkat, maka perlu membagikannya, membaginya berkat walaupun sedikit, membaginya rahmat, sukacita, kasih, kabar gembira walaupun sedikit, gak apa-apa. Dibandingkan terbalik, kita tuh hanya sekali lagi nabur, nyebar sesuatu yang tidak baik. Ambil contoh, ada banyak yang hanya kelompoknya sendiri, yang hanya dirinya sendiri, yang eksklusif. Kadang-kadang mencari keuntungan sendiri. Maka kita dibantu sebenarnya dengan yang disebut nasihat Injil, kaul itu. Sebenarnya dikuatkan dengan itu dan dibantu. Jadi sekali saja kita melanggar yang satu, pasti akan terkait dengan yang lain. Kalau kita juga menjaga yang satu, kita akan menjaga yang lain. Maka terima kasih sekali dengan adanya kaul, terima kasih adanya nasihat Injil itu. Jadi semuanya, kadang-kadang kita suka ribut-ribut yang membeda-bedakan. Kamu nggak ngucapin kaul, kamu tidak ngucapin kaul. Tapi yang sejauh saya tahu, yang kadang-kadang nggak ngucapin kaul yang menjalankannya, yang ngucapin kaul yang menjalankan. Tidak begitu juga, tapi saya sampaikan, kalau sudah menjadi imam, itu semuanya sama, setara, tidak ada kelas 1, kelas 2, nggak ada namanya disebut dengan ini kelompok biarawan, ini kelompok projo dan sebagainya, tidak. Satu, lihat kalau sudah di dalam gereja sudah ditabiskan tabisan imamat, presbiteran, itu tingkatnya sama. Kita nggak lihat lagi itu belakang-belakangnya apa, depan-depannya titelnya apa, nggak lihat. Maka seorang uskup pun kalau jadi uskup, mau itu dari tarekat atau apa, kerjanya ya kerja diosesan, namanya uskup diosesan. Kenapa? Kalau diosesan itu sebetulnya hampir sama dengan unio. Unio itu bukan suatu punyanya projo. Diosesan itu juga bukan projo, hanya punyanya projo. Ini adalah milik semua. Ini semangat, bukan sesuatu hal yang dipakai, tapi ini semangat. Semangat unio itu semangat bersatu. Makanya kemarin disampaikan oleh Monsinyur Datus Lega,
Berbanggalah yang melakukan unio, bukan Imam Projo. Karena unio itu di mana saja menjadi misionaris, bukan hanya utama, sejati. Menjadi misionaris sejati. Kok sejati? Ya, kamu dipindahkan di mana saja, pasti isinya tentang pimpinannya uskup, ada keuskupan, ada paroki-paroki, dan sekali lagi di sini ada umat. Jadi kalau imam tanpa umat, hanya untuk dirinya sendiri, oke, ada yang khusus di kelompok tertentu, berdoa di kelompok tertentu yang memisahkan. Namanya unio, yang namanya diosesan itu tugasnya kerjanya di keuskupan bersama umat. Jadi nanti di sini MSC maupun juga disebut dengan OMI, SDB, sama melakukan sebenarnya unio, di mana bekerja di situ ada umat, di situ ada keuskupan, di situ ada paroki-paroki, di situ ada yang disebut dipimpin oleh uskup. Dan tidak sekali lagi eksklusif kembali, tapi inklusif. Jadi saya ingin memberitahu semua sama, nggak ada kelas 1, kelas 2 ini semua sebagainya. Semuanya suka berdoa, semuanya bagaimana? Cerdas, semuanya baik, bergantung orangnya. Jadi yang namanya unio itu adalah semangat untuk bersatu. Lalu yang namanya diosesan itu adalah juga bukan sekedar milik projo, tapi diosesan adalah ketika bekerja di suatu keuskupan. Nah, kita imam-imam ini kerja di keuskupan di sama. Jadi jangan sampai kita memecah sendiri, membela-bela sendiri. Lalu maka saya sampaikan dan terima kasih kepada para romo yang sampai saat ini bertahan, yang sampai saat ini terus dalam keadaan apapun. Jangan tinggalkan, syukuri, cintailah, hidupilah, setiailah imamanmu. Presbiter itu. Karena sekali lagi banyak orang yang tidak punya kesempatan ini. Bukan tidak dipilih, dan juga panggilan yang khusus. Dan siapa kita kok masih dikasih kesempatan untuk hal itu? Lalu ini langka sekali, tidak mudah. Dan kita mendapatkan sesuatu keimanan kepada Kristus yang jelas dan pasti. Saya nggak membabi buta untuk hidup, mati, dan sebagainya, tetapi ini baik untuk mematahkan ini. If Christ is with us, who is against us? Lalu yang ketiga, imam dicari dan dibutuhkan, diharapkan, dinantikan oleh umat. Bukan untuk kelompoknya sendiri, bukan untuk sekali lagi orang-orang ini, atau sekali lagi imam bukan untuk dirinya sendiri. Imam untuk berbagi dari Allah. Berbagi yang mana? Berbagi yang baik. Bukan sebaliknya. Ada masalah, ada macam-macam dan seterusnya. Ada dosa, ada kesalahan, ada kelemahan yang disalahkan gereja, yang disalahkan nanti keuskupan, yang disalahkan uskupnya, yang disalahkan orang lain, yang disalahkan Tuhan. Ini yang orang sekali lagi belum selesai pada dirinya sendiri, yang sekali lagi juga hanya memikirkan dirinya sendiri. Imam itu bukan untuk dirinya sendiri, imam itu untuk semuanya. Maka sangat dinantikan. Maka saya pada ini meyakinkan, spes non corporate di gereja Katolik, spes non corporate sekali lagi untuk sekali para pemimpin, para imam. Kadang-kadang suka ada yang mengatakan ada romo yang laku dan ada romo yang gak laku. Ini masalah apa ini? Ada yang gak pernah dipakai, ada yang pernah dijauhi dan sebagainya. Oh, jangan-jangan bukan karena rumahnya, karena dirinya sendiri. Tapi juga sekali lagi, kalau kita tidak pantas untuk itu, kita jangan mencari. Kalau kita mencari berarti kita lebih parah. Maka semuanya sebenarnya bukan dinantikan, dirindukan, dibutuhkan, diharapkan, bukan ini laku dan tidak laku.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang dilakukan imam sama juga dilakukan umat. Mereka tadi sudah merenungkan semua pengakuan juga, saling mengakukan. Jadi jangan sampai mengatakan, wah saya ngaku dosa kepada romonya nggak ngaku. Mereka mengaku, saudara terlakukan dan juga melakukan ketika ada persiaran berharapan buka pintu yang namanya jubilium ini, tapi juga mengadakan bersama-sama. Jadi kita ketika menyuruh dan mengajak umat, kita juga melakukan. Saya mau ucapkan terima kasih pada imam-imam bersama saat ini dan seterusnya untuk umat, untuk keuskupan, untuk gereja Katolik. Saya mau ucapkan terima kasih juga kepada umat. Kembali lagi yang tidak memecah belah, yang tidak mengklaim imamnya masing-masing, semuanya sama. Yang tidak melebih-lebihkan dan membedakan, pilih-pilih. Terima kasih kepada umat yang baik dan juga didukung, didoakan terutama. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang yang lain yang maaf, kalau sudah sekali kena sakit, sudah dendamnya melebihi berkali-kali, lalu tidak pernah memberi ampun. Terima kasih kepada umat yang sangat luar biasa, dari sehat, lalu juga dari kembali lagi didoakan. Semoga dengan setiap tahun kita meningkatkan misa Krisma atau juga dengan janji imamat ini semakin lebih memperbaiki dan juga membawa saksi Kristus pada banyak orang. Terima kasih para imamku, terima kasih para umatku, dan terima kasih untuk semuanya berkat rahmat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Amin. Saudara-saudara seimaman, kini kita kenangkan Sang Kristus Tuhan mengikut sertakan para rasul dan kita dalam martabat imamatnya. Bersediakah para saudara membaharui janji imamat yang pernah saudara-saudara ucapkan di hadapan uskup dan umat? Pada saat kita ditahbiskan sebagai imam demi cinta kepada Kristus dan untuk mengabdi gerejanya, kita telah menerima tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bersediakah Anda untuk bersatu lebih erat dengan Kristus dan menjadi lebih serupa dengannya, dengan menyangkal diri dan menepati janji terhadap tugas suci yang sudah kita terima dengan gembira pada hari pentahbisan demi cinta akan Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Kita diutus untuk menjadi pelayan setia misteri Allah melalui pewartaan sabda, melalui perayaan Ekaristi Kudus dan dalam upacara liturgi lainnya. Bersediakah Anda sepupu teladan Kristus, pemimpin dan gembala kita, menjalankan pelayanan ini tanpa keinginan akan hormat dan harta benda, melainkan semata-mata karena cinta kasih? Ya, saya bersedia. Dan sekarang kami minta kepada saudara-saudari seluruh umat supaya berdoa bagi para imam. Semoga Tuhan memberi mereka bantuan iman sehingga selalu membalasnya Kristus Imam Agung mereka dapat mendapat semua pada Kristus keselamatan. Dan berdoalah pula bagi saya yang hina-hina, yang tak pantas, agar saya setia pada tugas kerasulan
yang dipercayakan kepada saya. Semoga Tuhan melindungi kita sekalian dengan kasih sayangnya dan menghantar kita sekalian para gembala dan kawanan domba menuju hidup abadi. Amin. Saudara-saudara yang kita mohon agar Tuhan Bapa kita yang Maha Kuasa berkenan memberkati minyak-minyak ini hingga semua orang yang diurapi dengannya mengalami perubahan batin dan mendapat bagian dalam keselamatan abadi. Allah Bapa yang Maha Kasih mau menyembuhkan orang-orang sakit dengan perantaraan Putra Yesus Kristus. Dengarkanlah doa-doa kami yang beriman dan utuslah Roh Kudus menghibur dan sahabat manusia agar meresapi minyak kasih alam ini untuk kepentingan manusia. Semoga berkat-Mu mencapai semua orang
yang diurapi dengan minyak ini agar dibebaskan dari derita dan sakit, hingga badan, hati, serta jiwa jadi sehat. Ya Bapa, semoga minyak ini diberkati, terberkati untuk kepentingan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan bertahta bersama Engkau sepanjang segala masa. Tuhan, Engkaulah melindungi semua orang yang percaya kepadamu. Berkatilah minyak ini dan berilah kearifan dan kekuatan kepada semua orang yang diurapi dengannya dalam persiapan baptis mereka. Bimbinglah mereka memahami Injil, bantulah mereka menerima tantangan hidup Kristiani, dan hantarkanlah mereka pada kegembiraan karena kelahiran baru dalam keluarga gerejamu. Kami panjatkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, Engkaulah melindungi semua orang yang percaya kepada-Mu. Berkatilah minyak ini Allah yang Maha Kuasa, Engkau pencipta segala makhluk dan segala sesuatu yang hidup. Terimalah dengan rela bakti dan syukur gerejamu yang disampaikan dengan gembira hati melalui suara kami. Pada awal mula Engkau menyuruh bumi menghasilkan pepohonan subur, di antaranya pohon zaitun yang menumbuhkan buah yang menghasilkan minyak krisma suci. Sebab Daud dengan mata sebagai nabi melihat lebih dahulu tanda-tanda rahmat-Mu, dan dia telah menyanyi tentang wajah kami yang berseri kegirangan karena urapan minyak. Ketika kejahatan dunia Kau musnahkan dengan menimbulkan air bah, seekor burung merpati yang membawa setangkai zaitun melambangkan anugerah-Mu, yaitu perdamaian yang terpulih di dunia. Pada masa akhir ini, bukti-bukti yang nyata menjelaskan bahwa segala kejahatan dihapuskan oleh air permandian, sedang urapan minyak membuat wajah kami berseri-seri kegirangan. Karena itu, Engkau telah memberi perintah kepada hamba-Mu Musa untuk mengangkat saudaranya Harun menjadi imam. Dengan pengurapan minyak ini, sesudah ia dimandikan dengan air, pengharapan lebih besar Kau nyatakan tatkala Putra Yesus Kristus Tuhan kami mendesak supaya ia sendiri dipermandikan oleh Yohanes dengan air sungai Yordan. Ketika itu Engkau mengutus Roh Kudus dari surga dalam rupa burung merpati, disertai pernyataan-Mu dengan suara yang menyaksikan bahwa Engkau sangat berkenan pada Putra Tunggal-Mu. Maka jelas Kau buktikan seperti dinyanyikan oleh Daud dalam ramalannya, bahwa ia harus diurapi dengan minyak kesukaan melebihi saudara-saudaranya. Dari sebab itu ya Tuhan, sudilah Engkau meluruskan hasil ciptaan ini dengan berkat-Mu. Curahkanlah atas kekuatan Roh Kudus bersama kuasa khusus-Mu. Sebab krisma ini dinamakan menurut namanya yang kudus, dan dengannya pula Engkau mengurapi para imam, para raja, para nabi, serta para martir-Mu. Semoga Engkau meneguhkan krisma ini menjadi sakramen untuk keselamatan dan kehidupan sempurna bagi mereka yang dilahirkan kembali dalam permandian air dan roh.
Moga-moga mereka menjadi kenisah kemuliaan-Mu dan bercahaya oleh kesucian hidup baru setelah dicurahi urapan yang menguduskan dan diliputi kemuliaan sebagai Raja, Imam dan Nabi. Bagi mereka yang dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, moga-moga Krisma Suci membawa keselamatan dan menganugerahkan mereka bagian dalam hidup abadi serta kemuliaan di surga.
Dalam roti dan anggur satukanlah hidup dan pelayanan kami dengan kurban putra-Mu terkasih. Semoga kekuatan kurban Kristus mengatasi kekurangan kami dan membaharui semangat kami senantiasa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan, ia telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama dia melayani umat. Atas nama Kristus mereka harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia dengan menghidangkan perjamuan Paskah bagi putera-puterimu. Dengan cinta kasih mereka harus membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka harus menyerahkan hidupnya bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memuji ya Tuhan dengan bersorak-sorai sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan
persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Berjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Yesus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Pera Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para pengantin-Mu yang jaya, bersama Santo Santa Penundukan dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang menamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan membuat gereja-Mu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Christophorus, bersama seluruh uskup, para imam, biarawati, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan menyinggung di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisa mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka biarlah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sediakan kasih Tuhan pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati semoga kami dapat menyatakan keharuman Kristus dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, berikut kami sampaikan pengumuman dan sambutan. Pertama, atas nama Panitia Pelaksana Misa Krisma 2025, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Uskup dan para imam yang telah memperbaharui janji imamat. Semoga pembaharuan ini semakin menjadi berkat dalam pelayanan dan mewujud nyatakan semangat para pesiaran pengharapan. Kedua, kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Uskup Monsinyur Kristoforus Riharsono bersama para romo yang telah memimpin perayaan Ekaristi, pembaharuan janji imamat dan pemberkatan minyak-minyak suci. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Monsinyur Nikolaus Adi Seputra FSC atas doa dan kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, PPA, lektor, tatib dari Paroki Katedral, dan guru dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, serta panitia pelaksana dari Paroki Katedral, panitia perayaan Paskah, dan para karyawan Wisma Keuskupan. Terima kasih untuk seluruh umat yang telah berkenan hadir maupun yang mengikuti secara daring. Selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, misa tematis jubilium terdekat adalah Jubilium Remaja dan Orang Muda yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2025 di Paroki Katedral Kristus Raja. Misa Jubilium Lansia dan Keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Juli 2025 di Gua Maria Kaliwani. Kedua, kolekte Misa Krisma hari ini sebesar 9.301.000. Ketiga, usai perayaan Ekaristi, para romo paroki dipersilahkan untuk mengambil minyak-minyak suci di area Wisma Keuskupan. Keempat, para romo dan frater serta petugas liturgi dipersilahkan menuju aula Keuskupan untuk acara ramah tamah. Yang kelima, buku misa harap tidak dibawa pulang. Buku misa harap tidak dibawa pulang. Selamat merayakan hari suci, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita siapkan hati dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan.